Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu tentang uang yang tidak diajarkan di sekolah. Tentu banyak dari kita pernah mendengar atau membaca kisah inspiratif tentang kesuksesan seseorang. Banyak kisah motivasi tentang orang yang dulunya serba kekurangan dan miskin, kemudian bekerja keras hingga menjadi orang kaya. Namun setelah beberapa puluh tahun, ada berita kalau orang itu jatuh miskin. Yes, kisah kebangkrutan ini memang nyata adanya, bukan rekayasa. Banyak sekali cerita orang yang dulunya miskin, kemudian bekerja keras menjadi kaya, dan pada akhirnya jatuh miskin lagi. Banyak di antaranya adalah artis, selebritis, pengusaha, atlet profesional seperti petinju, pemain basket, dan pesepak bola dunia juga banyak yang mudanya kaya raya, tapi di hari tua malah hidupnya sengsara, punya hutang di mana-mana. Padahal waktu muda bergelimang harta. Kok bisa ya? Well, tentu ada hal yang terlewatkan nih, dan seharusnya dipelajari sejak dini. Ilmu terkait finansial yang seharusnya diajarkan di bangku sekolah. Pengetahuan finansial dapat membantu mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan finansial dalam kehidupan dewasa. Berikut ini 8 ilmu tentang uang yang tidak atau jarang diajarkan di sekolah, tapi penting banget untuk masa depan yang lebih baik. Let's check this out. Yang pertama, pengelolaan emosi. Ilmu tentang uang yang sering kali terabaikan di sekolah adalah keterampilan pengelolaan emosi terkait finansial. Yes, kita perlu belajar keterampilan mengelola emosi, terutama tentang keuangan sejak usia sekolah. Kemampuan untuk mengendalikan emosi seperti mengatasi keserakahan, ketakutan, atau kecemasan adalah kunci dalam pengambilan keputusan keuangan yang cerdas. Tanpa punya pengelolaan emosi yang baik, kita akan cenderung melakukan pengeluaran impulsif atau investasi yang tidak terencana. Pengeluaran tanpa rencana ini biasanya didorong karena emosi yang tidak terkendali. Misalnya tergoda untuk menghabiskan uang tabungan hanya karena tekanan dari teman-teman untuk memiliki barang-barang tertentu tanpa mempertimbangkan nilai barang itu dalam jangka panjang dan kondisi finansial saat ini. Jadi penting banget ya untuk mengetahui cara mengelola emosi secara finansial. Ketahui yang mana kebutuhan dan yang mana termasuk keinginan. Dengan pengelolaan emosi yang baik, kita akan mampu membuat keputusan keuangan yang lebih bijak. Yang kedua, keterampilan bernegosiasi. Ilmu tentang uang yang sering kali terabaikan di dalam kurikulum sekolah adalah keterampilan bernegosiasi. Keterampilan ini punya peran yang penting banget loh dalam banyak aspek kehidupan, terutama dalam konteks ekonomi dan keuangan. Kemampuan untuk bernegosiasi dapat membantu kita mencapai kesepakatan yang menguntungkan dalam berbagai hal, misalnya transaksi finansial, pengajuan gaji, atau bahkan dalam berinvestasi. Dalam dunia bisnis misalnya, seorang pebisnis yang mahir dalam bernegosiasi memiliki keunggulan untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan dan mengoptimalkan kesepakatan bisnis. Keterampilan ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti saat membeli barang besar seperti mobil, rumah, dan properti lainnya, saat menyusun kontrak sewa, atau bahkan saat mencari pekerjaan. Orang yang punya keterampilan bernegosiasi bisa mendapatkan harga yang lebih baik atau kesepakatan yang lebih menguntungkan. Keterampilan bernegosiasi adalah aspek penting yang enggak hanya membantu kita mengelola uang dengan lebih efektif, tetapi juga membuka peluang untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang ketiga, investasi. Kita biasanya diajarkan menabung di sekolah. Yap, menabung sejak dini adalah keterampilan yang terkait finansial yang diajarkan di bangku sekolah. Tapi menabung saja nggak cukup loh, mengingat adanya inflasi dan nilai uang menyusut dari tahun ke tahun. Mengumpulkan uang terlalu banyak akan membuat nilai uang Anda berkurang. Yes, nilai uang Rp100.000 10 tahun lalu berbeda dengan tahun sekarang, dan tentu saja nilainya akan berbeda juga dengan 10 tahun mendatang. Jadi menabung aja nggak cukup ya, perlu yang namanya investasi. Namun sekolah-sekolah jarang banget mengajarkan ilmu tentang investasi. Padahal investasi adalah salah satu pengetahuan finansial yang penting banget diajarkan
untuk membuat uang bekerja untuk kita. Investasi memberikan peluang untuk mengembangkan kekayaan dengan cara meletakkan dana pada instrumen keuangan yang berpotensi memberikan keuntungan jangka panjang seperti saham, reksadana, obligasi, emas logam mulia, properti, dan sebagainya. Memang banyak hal yang perlu dipelajari sebelum terjun ke dunia investasi. Perlu analisis yang matang sebelum mengeluarkan uang untuk investasi. Jadi belajar investasi itu penting untuk mengembangkan uang dalam jangka panjang dan menghasilkan keuntungan secara finansial di masa depan. Yang keempat, manajemen keuangan pribadi. Ilmu tentang uang yang sering kali terabaikan di dalam kurikulum sekolah adalah manajemen keuangan pribadi. Yap, jarang sekali ada sekolah yang mengajarkan keterampilan dasar tentang cara mengelola uang dengan baik. Padahal semua siswa kan pada akhirnya akan bekerja ya dan menghasilkan uang. Nah, setelah menghasilkan uang, diperlukan manajemen keuangan pribadi agar bisa mengelola uang gaji dengan baik. Manajemen keuangan pribadi mencakup keterampilan seperti membuat anggaran atau budget, mencatat pengeluaran, analisis kondisi finansial, menginvestasikan uang dengan bijak, dan menabung untuk dana darurat. Tanpa pemahaman yang baik tentang manajemen keuangan pribadi, banyak orang menghadapi masalah keuangan walaupun telah memiliki penghasilan besar. Manajemen keuangan pribadi akan membuat kita mampu menganalisis masalah keuangan dan mencari solusi terbaik untuk mengatasinya. Misalnya nih ya, ketika pengeluaran membengkak, maka kita akan mencari cara untuk menghemat pengeluaran di bulan berikutnya atau mencari penghasilan tambahan. Kesadaran dan keterampilan dalam manajemen keuangan pribadi dapat membantu kita mencapai finansial yang stabil dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Yang kelima, entrepreneurship. Ilmu terkait uang yang seringkali tidak diajarkan di sekolah adalah keterampilan entrepreneurship atau kewirausahaan. Mungkin ada sekolah yang mengajarkan kewirausahaan sejak dini, tapi jarang banget. Kewirausahaan atau bisnis melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis, mengambil resiko, dan mengelola sumber daya untuk menciptakan nilai dan keuntungan. Sekolah umumnya fokus pada pendidikan formal dan kurikulum akademis. Jarang ada sekolah yang menyelipkan aspek-aspek kewirausahaan seperti kreativitas, inovasi, manajemen resiko, dan keberanian mengambil langkah-langkah di luar zona nyaman. Contoh sederhana dari ilmu kewirausahaan adalah ketika mampu melihat peluang bisnis di sekitarnya dan menciptakan usaha sendiri. Misalnya, siswa punya hobi fotografi. Nah, siswa ini bisa menawarkan jasa fotografi untuk teman-teman atau lingkungan di sekitar. Dengan belajar ilmu entrepreneurship atau kewirausahaan, siswa nggak hanya belajar tentang manajemen waktu, keuangan, dan interaksi dengan pelanggan, tetapi juga mengembangkan keterampilan kritis seperti berpikir kreatif, mengambil risiko terukur, dan bertanggung jawab atas keputusan bisnisnya. Yang keenam, manajemen hutang. Manajemen hutang adalah aspek penting dari ilmu keuangan yang sayangnya jarang diajarkan di sekolah. Hutang itu nggak selamanya menyeramkan ya, asalkan bisa mengelolanya dengan baik. Hutang bisa menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah keuangan loh. Pemahaman yang baik tentang bagaimana mengelola hutang dapat membantu kita menghindari masalah keuangan yang serius dan membangun dasar keuangan yang kuat. Manajemen hutang mencakup hal-hal seperti memilih jenis hutang yang tepat, merencanakan pembayaran hutang tepat waktu, serta mengelola anggaran untuk menghindari hutang yang berlebihan. Mengambil hutang tanpa tahu cara manajemen hutang akan membuat hidup jadi stres karena terlilit hutang yang nggak mampu dibayar. Manajemen hutang yang baik membantu menciptakan keseimbangan antara memanfaatkan pinjaman untuk mencapai tujuan tertentu dan menghindari resiko keuangan yang tidak perlu. Yang ketujuh, asuransi. Ilmu tentang uang yang seringkali tidak diajarkan di sekolah adalah asuransi. Asuransi merupakan suatu bentuk perlindungan finansial yang mempunyai peran penting dalam mengamankan keuangan atau sebagai perlindungan keluarga di masa depan. Mengikuti asuransi artinya membayar premi secara berkala kepada perusahaan asuransi. Sebagai imbalan, perusahaan tersebut memberikan jaminan pembayaran dalam bentuk klaim jika terjadi suatu resiko yang diasuransikan seperti kematian, kecelakaan, atau penyakit serius.
Asuransi dapat memberikan ketenangan pikiran dan keamanan finansial, mengurangi resiko kehilangan aset atau beban finansial yang besar akibat peristiwa yang tidak terduga. Contoh sederhana penggunaan asuransi adalah asuransi kesehatan baik itu yang dikelola oleh pihak swasta ataupun pemerintah seperti BPJS Kesehatan. Nah, sebagai pemegang polis, kita membayar premi bulanan kepada perusahaan asuransi kesehatan. Jika kemudian kita mengalami sakit atau perlu perawatan medis, perusahaan asuransi akan menanggung sebagian atau seluruh biaya tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis. Jadi, asuransi dapat menjadi alat penting dalam merencanakan keuangan pribadi dan melindungi diri dari resiko keuangan yang tidak terduga. Yuk kita lanjut ke poin yang ke-8, yaitu perencanaan pensiun. Ini adalah ilmu tentang uang yang tidak diajarkan di sekolah yang terakhir, yaitu perencanaan pensiun. Mungkin agak aneh sih ya, ngajarin tentang perencanaan pensiun di bangku sekolah atau kuliah. Masih usia sekolah kok udah diajarin pensiun sih? Padahal mengajarkan perencanaan pensiun lebih awal itu penting banget loh untuk mendapatkan hidup yang lebih baik di masa depan. Perencanaan pensiun mencakup berbagai hal seperti menabung secara teratur, berinvestasi dengan bijak, memahami manfaat pensiun yang disediakan oleh pemerintah ataupun perusahaan, atau bahkan mempersiapkan dana pensiun secara mandiri. Tanpa pemahaman tentang perencanaan pensiun, kita bisa kewalahan ketika memasuki masa pensiun, terutama jika tidak memiliki tabungan yang cukup atau strategi investasi yang tepat. Tanpa memiliki perencanaan pensiun yang baik, kita mungkin menemukan kesulitan keuangan ketika tidak lagi bekerja secara aktif. Oleh karena itu, penting bagi pendidikan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perencanaan pensiun agar lulusannya nanti dapat mengelola keuangan dengan lebih bijak semasa hidup mereka. Well, itulah 8 ilmu tentang uang yang jarang diajarkan di sekolah. Apakah Anda punya pengetahuan lain yang jarang diajarkan di bangku sekolah atau kuliah? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat, dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.